Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Rusyada MM selaku dosen mata kuliah pengantar manajemen bisnis ekonomi syariah kelas A dan teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa menyelesaikan tugas kelompok kami yang berjudul Manajemen Operasi dan Produktivitas dalam Organisasi. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nurul Aini, NIM 4121005 selaku moderator dan rekan saya lainnya selaku materi. Yang pertama ada Nala Rosida Rizkina, NIM 4121018. Yang kedua ada Anidia Gaida Rahman, NIM 4121026. Dan yang terakhir ada Fadia Asila Zara, NIM 4121036. Baik, selanjutnya langsung saja kita simak materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu definisi manajemen produksi dan operasi. Pengertian manajemen produksi dan operasi tidak terlepas dari pengertian manajemen pada umumnya, yaitu mengandung unsur adanya kegiatan yang dilakukan dengan mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Fogarty tahun 1989 mendefinisikan manajemen produksi dan operasi sebagai suatu proses yang secara berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Secara umum, kegiatan operasi atau produksi merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan penciptaan atau pembuatan barang, jasa, atau kombinasinya melalui proses transformasi dari masukan sumber daya produksi menjadi keluaran yang diinginkan. Selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Nala Rosida Rizkina. Waktu dan tempat dipersilakan. Fungsi manajemen dalam manajemen operasi. Dalam perencanaan, manajer operasi menentukan tujuan subsistem operasi dari organisasi dan mengembangkan program, kebijakan, dan prosedur yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Tahap ini mencakup penentuan perencanaan dan fokus dari operasi, termasuk perencanaan produk, perencanaan fasilitas, dan perencanaan penggunaan sumber daya produksi. Dalam pengorganisasian, manajer operasi menentukan struktur individu, grup, seksi, bagian, divisi, atau departemen dalam subsistem operasi untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer operasi juga menentukan kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan operasi serta mengatur wewenang dan tanggung jawab yang diperlukan dalam melaksanakannya. Kemudian fungsi penggerakan dilaksanakan dengan memimpin, mengawasi, dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas. Fungsi pengendalian dilakukan dengan mengembangkan standar dan jaringan sejumlah komunikasi yang diperlukan agar pengorganisasian dan penggerakan sesuai dengan yang direncanakan dan mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan itu, manajemen operasional memiliki sejumlah fungsi di berbagai bidang, yaitu yang pertama keuangan, yang kedua strategi, yang ketiga operasional, yang keempat desain produk, yang kelima mempertahankan kualitas, dan yang keenam di bidang prediksi. Kemudian materi ketiga akan disampaikan oleh Mbak Anidia Gaida Rahman. Waktu dan tempat dipersilakan. Konsep manajemen operasi. Secara sederhana, menurut Kokasi 2012, sebuah kegiatan operasi atau proses produksi dalam sebuah organisasi, baik manufaktur maupun jasa, memiliki dua unsur mendasar, yaitu yang pertama syarat penting. Artinya, dalam menjalankan sebuah proses atau kegiatan operasi harus bersungguh-sungguh melakukan proses transformasinya dari bentuk bahan menjadi bentuk produk jadi. Dihindarkan terjadinya penyimpangan dan kesalahan karena sebuah proses yang dijalankan bermuara pada satu tujuan, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar manusia atau konsumen. Yang kedua, syarat cukup.
Melalui kegiatan operasi akan tercipta sebuah nilai tambah pada objek yang ditransformasi. Maksudnya adalah sebelum dan sebuah transformasi dilakukan, perbedaan dapat diukur dan diketahui dengan jelas. Perbedaan yang muncul dan mampu memberikan nilai tambah pada objek tersebut kita tanamkan secara cukup. Sistem manajemen operasi. Sistem merupakan penggabungan berbagai unsur faktor produksi, alat, pendukung, keahlian, mesin, peralatan, peraturan, pikiran, perasaan, dan segala kebijakan untuk melaksanakan sebuah proses dalam sebuah kegiatan yang terencana dan dikelola secara baik. Pada sebuah manajemen, kegiatan operasi dapat berjalan dan dapat dilaksanakan dengan baik jika terpenuhinya aspek pendukung, yaitu primary input atau input utama, records atau faktor produksi, dan kegiatan proses itu tersendiri. Sistem operasi berguna untuk mengatur kegiatan proses, perlu diatur agar tidak terjadi kesalahan, kerusakan, atau penyimpangan melalui sebuah proses, maka dihasilkan servis atau jasa dan atau barang produk untuk tujuan pemenuhan kebutuhan hidup. Primary input atau bahan utama, records, faktor produksi, produk, proses, dan servis atau penyediaan layanan. Konsep manajemen produksi. Kegiatan produksi dapat diartikan secara sederhana menjadi dua bentuk pemahaman, yaitu yang pertama, menambah daya guna adalah produksi tidak hanya berfokus bagaimana menciptakan sebuah produk atau jasa, namun memiliki pengertian lain, yaitu bagaimana menambah daya guna sebuah produk atau jasa. Artinya, produk yang telah usang dapat direproduksi menjadi sesuatu yang lebih berguna, atau produk yang telah rusak dapat diperbaiki menjadi produk utuh kembali sehingga dapat difungsikan atau digunakan seperti sedia kala. Yang kedua, menciptakan daya guna merupakan kegiatan untuk memproses sesuatu bahan baku secara bersama-sama dengan bahan baku lainnya untuk kemudian diolah sedemikian rupa menjadi sebuah produk tertentu yang memiliki manfaat dan daya guna. Lingkungan manajemen produksi. Dari sudut pandang, lingkup kegiatan produksi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, lingkup sempit. Manajemen produksi dalam lingkup sempit. Manajemen produksi dalam lingkup sempit menyangkut mengenai segala bentuk persiapan dan kegiatan inti serta tujuan menciptakan produk, dan di dalamnya terdapat aspek sebagai berikut. Penggagasan ide, menyiapkan cara atau metode, waktu pembuatan, lokasi atau tempat yang tepat. Di dalam lingkup luas, kegiatan manajemen produksi juga memiliki lingkup luas. Komponen unsur yang tercakup dalam lingkup luas adalah raw materials atau bahan baku, teknologi, kebijakan, sumber energi, limbah industri, dan proses daur Materi yang ulang. terakhir akan disampaikan oleh Mbak Fadia Asila Zahra. Waktu dan tempat dipersilakan. Pencapaian produktivitas dalam organisasi. Untuk menganalisis pencapaian produktivitas dalam sebuah organisasi, perlu dibutuhkan perhitungan produktivitas. Produktivitas merupakan ukuran bagaimana baiknya suatu sumber daya yang diatur dalam dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan rumus dari perhitungan produktivitas. Produktivitas sama dengan keluaran atau output dibagi dengan masukan atau input. Output diartikan sebagai barang yang sudah diproduksi, sebagai finished good atau barang setengah jadi, sebagai intermediate goods. Input adalah elemen yang bersifat fisik meliputi tenaga kerja, bahan baku, dan energi. Jika dalam rasio itu masukan yang dipakai untuk menghasilkan keluaran seluruhnya, maka disebut produktivitas total. Produktivitas total digunakan untuk mengukur perubahan efisiensi dari kegiatan operasi. Berikut cara untuk mengukur perubahan produktivitas total.
Maksud gambar tersebut bahwa dalam suatu periode waktu, semua faktor yang berkaitan dengan kuantitas keluaran dan masukan yang digunakan output dibagi tenaga kerja yang dijumlahkan dengan mesin, material, dan lain sebagainya. Perhitungan produktivitas parsial. Perhitungan produktivitas parsial yaitu satu komponen, misal produktivitas tenaga kerja atau faktor lain yaitu perubahan teknologi. Dapat dilihat gambar berikut. Dari rumus tersebut dapat dilihat bahwa perhitungan produktivitas parsial yaitu satu komponen, misal tenaga kerja, produktivitas sama dengan keluaran dibagi tenaga kerja atau sama dengan keluaran dibagi jam kerja orang. Selanjutnya, di dalam pencapaian produktivitas dalam organisasi terdapat peningkatan produktivitas kerja yang dimana satu tokoh perusahaan atau sistem produksi menerapkan kombinasi kebijakan, rencana, sumber-sumber, dan metodenya dalam memenuhi kebutuhan dan tujuan khususnya. Kombinasi tersebut dituangkan melalui faktor-faktor, yakni manusia dan bahan-bahan seperti tenaga kerja, manajemen dan organisasi, serta bahan mentah. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa tenaga kerja merupakan faktor produksi yang dinamis, memiliki kemampuan berpikir dan motivasi kerja. Adapun faktor lain yang memengaruhi produktivitas yaitu 1. Kemampuan, yaitu kecakapan yang dimiliki berdasarkan pengetahuan. 2. Sikap, seperti semangat bekerja, hal ini dapat berpengaruh terhadap produktivitas. 3. Situasi dan keadaan lingkungan, menyangkut fasilitas dan keadaan di mana semua karyawan dapat bekerja dengan tenang. 4. Motivasi, usaha untuk meningkatkan produktivitas. 5. Upah, gaji minimum yang sesuai atau tidak dapat memengaruhi tingkat produktivitas. 6. Penerapan teknologi, hal ini sebagai pendukung dari faktor-faktor lain. Demikianlah presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.